Konawe menjadi salah satu daerah penghasil udang mantis di Sulawesi Tenggara. Hasil tangkapan nelayan setempat ini banyak dikirimkan ke luar pulau hingga mancanegara. Udang mantis memiliki nilai ekspor yang tinggi di Sulawesi Tenggara. Dan sekarang saya bersama nelayan-nelayan dari Desa Lepe untuk mencari udang mantisnya nih. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Cara tangkap udang mantis hanya dapat dilakukan secara pasif, yaitu dengan memasang jebakan dan menunggu. Cara menangkap udang mantis ini dapat dibilang lumayan mudah, karena kita menggunakan yang namanya jerat. Ini tinggal dipasangin umpan ya Pak? Iya. Menggunakan sistem lasso, target yang sudah terjerat tidak dapat kabur lagi. Nah, kalau udah seperti ini nih, ini tinggal ditancapin aja ke lubang udang mantis. Nanti kalau misal dimakan nih di bagian ujungnya, umpannya, nanti udang mantisnya akan terikat di sebelah sini. Mencari lubang udang mantis termasuk tantangan terberat. Kami harus menyelam menyusuri pasir-pasir berlamun. Tidak semua lubang yang kami temui dihuni oleh hewan bercangkang ini. Butuh jadwal terbang yang tinggi untuk membedakannya. Akhirnya, setelah kita mencari-cari, kita menemukan lubang dari udang mantis. Di permukaan, lubang itu terlihat kecil. Tetapi, setelah kita buka, itu lubangnya besar. Jadi ini pintar sekali udang mantis ini. Setelah lubang ditemukan, kami kembali menyelam untuk memasang jebakan. Umpan berupa potongan ikan akan memancing udang keluar dari persembunyiannya. Setelah kami menebar jerat di lubang lainnya, kami kembali memeriksa perangkap yang terlebih dulu terpasang. Akhirnya, saya senang sekali bisa mendapatkan satu udang mantis. Meski telah terikat, udang ini masih bersifat agresif sebagai bentuk perlindungan diri. Memegang udang mantis ini kita perlu berhati-hati karena di bagian kanan, kiri, dan bagian belakangnya itu sangat tajam. Apalagi ini nih, paling bahaya. Di bagian depan itu seperti pisau. Tidak hanya dapat menyobek kulit, kaki yang menyerupai pecut ini juga dapat memecahkan karang. Tangkapan pertama ini kami simpan dan kami kembali mengambil perangkap lainnya. Jadi batas minimal untuk bisa dijual udang mantisnya itu adalah 150 gram. Kalau yang ini lebih dari 150 ya Pak? Iya. Nah, ini sudah bisa kita jual nih. Akhirnya. Beruntungnya, hasil tangkapan kami hari ini sesuai standar, sehingga kami tidak perlu melepaskan udang ini kembali. Kita dapat nih Pak, dapat lagi. Akhirnya. Udang yang telah ditangkap perlu dimasukkan ke dalam wadah terlebih dahulu. Menjual udang mantis ini harus dalam kondisi hidup. Jadi kita perlu masukkan dulu ke botol, karena kalau disatukan, udang mantisnya bisa saling menyerang. Memasukkan udang ini ke dalam botol harus dilakukan secara hati-hati. Nah, kita sudah dapat 5 nih. Biasanya para nelayan tuh kalau sudah menangkap udang mantis ini langsung dibawa ke pengepul untuk dijual. Pengepul udang mantis yang berada di Desa Lepe ini mengumpulkan hasil tangkapan dari berbagai daerah. Sebelum itu ditimbang terlebih dahulu karena setiap ukuran itu berbeda harga. Diukur lagi Pak. Semakin besar ukuran hewan bercangkang ini, semakin tinggi kualitasnya dan semakin tinggi harganya. Saat waktunya pengiriman, udang ini dipindahkan ke botol-botol kecil agar tidak memakan banyak tempat.
ternyata memindahkan udang mantis dari botol yang besar ke kecil tuh lumayan sulit. Karena kita harus berhati-hati. Di bagian kakinya tuh sangat tajam. Saya aja menggunakan sarung tangan. Ini sudah ya, Pak? Udang mantis ini dikirimkan keluar daerah tanpa direndam air. Meski begitu, hewan laut ini masih dapat bertahan hingga lebih dari 1 hari. Untuk pengiriman itu biasa sampai 8 box. Dikirim ke Jakarta, setelah itu diekspor ke Taiwan. Wow. Di Asia Timur, permintaan udang ronggeng jauh lebih tinggi karena dianggap sebagai santapan yang bergizi. Potensi yang sebesar ini adalah hasil kerja keras dari para nelayan dan juga kekayaan laut yang melimpah. Tentunya perlu dimanfaatkan dengan bijaksana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Sebagai masyarakat pesisir, para nelayan Pulau Gala memiliki kearifannya tersendiri untuk bertahan hidup. Jadi sekarang ini sedang musim barat. Biasanya para nelayan Pulau Gala itu mencari hasil laut di sekitaran pantai. Nah, saya tertarik nih untuk mencari yang namanya bade-bade. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Mencari hewan yang satu ini tidak membutuhkan alat tertentu. Cukup berbekal paru-paru yang kuat untuk menahan nafas. Bade-bade hidup menempel di dasar pada karang-karang. Nah, ini dia bade-bade. Tapi saya dapat yang kecil. Dan cara mendapatkannya itu sangat mudah. Karena kedalamannya itu hanya 2 meter. Bade-bade ini memiliki nama populer kerang mabe yang juga serumpun dengan kerang mutiara. Nah, ini dia akhirnya saya dapat 2 bade-bade. Jadi kita perlu teliti untuk mendapatkan bade-bade ini karena ini nyamar banget karena dia berada di bebatuan. Sekilas, bade-bade nampak seperti tiram. Ini tuh sama sejenis dengan tiram, tapi memiliki bentuk yang berbeda. Kalau tiram tuh seperti kepalan tangan, tapi kalau bade-bade ini memanjang seperti pisau. Ya. Bentuk bade-bade yang memanjang seperti ini merupakan bentuk pertahanan di antara terjangan arus. Sedikit demi sedikit, bade-bade kami kumpulkan. Belum 1 jam menyelam, kami telah mengumpulkan banyak bade-bade. Jadi biasa para nelayan di sini kalau sudah menyelam lama, mereka makan kerangnya secara mentah untuk menghilangkan rasa asin di mulut. Boleh saya coba satu, Pak? Boleh. Oke, saya akan coba satu nih. Sebelum mencoba hewan unik ini, butuh tenaga ekstra untuk membuka cangkangnya. Teksturnya kenyal, tapi nggak terlalu asin rasanya. Kondisi air laut yang belum tercemar membuat biota di sini aman dikonsumsi mentah. Tiram-tiram ini memang lumayan sulit untuk dibuka, jadi perlu diolah terlebih dahulu. Sekarang saya akan ikut untuk mengolah tiram-tiramnya. Api unggun kami nyalakan untuk menghangatkan badan dan juga mengolah tangkapan hari ini. Salah satu cara mengolah bade-bade ini dengan cara dibakar, dan sekarang saya tidak menggunakan bumbu.
Saat dipanaskan, otot yang menahan cangkang melemah, sehingga mudah untuk membuka badai-badai ini. Jadi kalau sudah dibakar seperti ini, itu cangkangnya akan terbuka dengan sendirinya. Nggak perlu lama-lama, itu sekitaran 2-3 menit ya Pak, itu sudah matang. Sebelum disantap, daging moluska ini harus dipisahkan dari bagian kerasnya, yaitu otot yang menempel pada batuan. Kita coba ya. Enak ternyata. Jadi tiram yang sudah dibakar ini ternyata rasanya jauh lebih enak dari tiram yang saya makan mentah tadi. Rasanya itu tidak terlalu amis dan tidak terlalu asin. Bagi masyarakat Desa Gala, badai-badai ini menjadi santapan favorit karena jumlahnya yang melimpah, sehingga mudah didapat. Ternyata masih banyak yang belum saya eksplor di lautan yang seluas ini. Di Sulawesi Tenggara, saya menemukan badai-badai yang merupakan salah satu kekayaan bahari. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Petualangan saya hari ini sampai di wilayah para pelaut ulung. Dikenal sebagai para pengembara laut, suku Bajo tidak hanya tangguh menghadapi terjangan ombak, namun memiliki kemampuan menyelam tanpa bantuan peralatan modern. Menyaksikan kekuatan suku Bajo dewasa berada di dalam air menggugah saya untuk mengetahui seperti apa mereka ditempa semenjak anak-anak. Nah, sekarang saya bersama anak-anak suku Bajo untuk mencoba nih, siapa paling lama yang bisa berada di bawah air. Sudah siap? Siap! Secara otodidak, mereka telah menguasai kemampuan bertahan hidup di dalam air. Luar biasa sekali, anak-anak suku Bajo ini sangat pintar sekali menyelam. Keahlian dari keseharian mereka di lautan ini bahkan membawa perubahan pada tubuh masyarakat Bajo. Dengan ukuran limpa yang lebih besar, suku Bajo dapat menyimpan lebih banyak oksigen saat menyelam. Tidak heran masyarakat suku laut ini dikenal memiliki kemampuan menyelam. Bahkan sejak kecil mereka sudah terbiasa hidup di laut. Dan proses lahirannya pun mereka melibatkan lautan. Ikuti jejak saya, jejak petualang! Kehidupan suku Bajo terbalut tradisi yang lekat dengan jiwa kemaritiman. Salah satunya adalah prosesi temuni untuk menyambut kelahiran manusia. Jadi temuni ini adalah proses sebelum pembuangan ari-ari. Ari-arinya dibungkus terlebih dahulu, lalu diberikan bente-bente dan didoakan. Masyarakat Bajo percaya bahwa ari-ari merupakan saudara sang bayi, sehingga proses pembuangannya berlangsung sakral. Dikarenakan pemukiman masyarakat Bajau ini di atas laut, jadi ari-ari ini dibuang kembali ke laut. Tradisi ini bertujuan melindungi anak dengan harapan memiliki bekal pengetahuan tentang kehidupan melaut. Nah, sekarang proses temuni sudah selesai, sekarang dilanjutkan dengan adat bantangan.
Tradisi saat prosesi kelahiran tidak hanya berfokus pada bayi. Gimana, Ibu? Sang ibu juga harus mengikuti tradisi bantangan. Jadi setelah ditemuning, dilanjutkan dengan prosesi bantangan. Tujuannya agar melindungi sang ibu dan bayi dari bencana. Beberapa prosesi kelahiran bayi suku Bajo masih mengandalkan dukun beranak. Sang ibu harus dipastikan melahirkan dengan selamat dan tetap selamat setelah kelahiran. Jadi bahan-bahan yang digunakan itu terdapat kunyit, beras, dan air kelapa. Dan ini memang sudah dilakukan oleh masyarakat Bajo dari zaman dahulu. Dan caranya itu dibalurkan ke seluruh badan dan dibacakan doa-doa. Bedak berbahan kunyit ini digunakan untuk menandakan bahwa ibu telah melakukan bantangan. Jadi proses bantangan ini dilakukan 3 hari setelah bayinya dilahirkan. Lalu Kak Fitri itu diurut agar air ASI-nya lebih lancar dan otot-ototnya tidak lelah. Semakin berkembangnya zaman, proses bantangan dan temuni semakin jarang dilakukan. Kini, mereka lebih mengandalkan tenaga medis ahli. Proses bantangannya sudah selesai, dilanjutkan dengan syukuran bersama keluarga. Tradisi ini ditutup dengan berkumpulnya beberapa sanak saudara dan tetangga. Jadi syukuran bantangan ini dilakukan dengan sederhana, menikmati hidangan bersama anggota keluarga, memperingati hadirnya adik kecil ini. Syukuran ini dilakukan sesuai dengan kemampuan masing-masing. Di Kampung Jaya Bakti ini, saya bisa menjadi lebih dekat dengan masyarakat suku Bajo dan dapat mendalami budaya adat yang masih terjaga hingga sekarang. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Kehebatan suku Bajo hidup di laut erat hubungannya dengan cara mereka bertahan hidup dan mencari sumber makanan. Molo adalah salah satu cara orang Bajo berburu hewan laut. Di Pulau Kaledupa Wakatobi, satu-satunya orang Bajo yang bisa melakukan molo dalam waktu yang lama adalah Laoda. Sejak umur 15 tahun, Laoda ikut bersama ayahnya untuk belajar molo. Suku Bajo juga memiliki ciri perahunya tersendiri yang tidak kalah tangguh. Perahu sudah menjadi bagian dari masyarakat suku Bajo, digunakan untuk mencari makan dan mata pencarian. Saat ini saya akan mengikuti proses perawatan rutinitas perahu dari masyarakat suku Bajo dari Kampung Jaya Bakti. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Suku Bajo yang dulunya dikenal sebagai suku nomaden mengandalkan atap perahu untuk tempat bernaung dan beristirahat. Mereka juga dapat memanfaatkan pasang surut air laut untuk memudahkan pekerjaan. Untuk mengangkat perahu ini itu berat sekali, dan untungnya di sini banyak sekali orang yang bisa membantu. Perahu tradisional ini berbahan dasar kayu keras. Tujuannya agar kuat dihantam ombak. Nah, jadi karena perahunya berbahan alami, itu gampang sekali ditumbuhi dengan lumut. Lumut ini perlahan bisa merusak perahunya. Lumut dapat membuat kayu menjadi lapuk dan mempengaruhi laju perahu. Sekarang kita lanjut proses membakar perahu. Jadi alasan kenapa perahunya perlu dibakar terlebih dahulu, itu agar lebih ringan dan juga tidak dimakan oleh tembelu, sejenis cacing laut. Hewan bercangkang seperti teritip dan tambiluk menjadi musuh utama para nelayan. Hidupnya yang berkelompok dapat merusak perahu dengan masif.
Wah, ini panasnya double sekali. Sudah panas matahari ditambah lagi dengan panas api. Cuman tenang, setelah ini saya akan menyediakan makanan bersama ibu-ibu warga setempat. Saya bersama beberapa pemuda Jaya Bakti mengumpulkan bahan-bahan untuk hidangan selepas membakar perahu. Bahan makanan yang saya cari kali ini adalah buah samo, buah tanaman lamun yang biasanya tumbuh di perairan yang dangkal dan berpasir. Buah samo ini termasuk bahan kuliner para pendahulu yang mulai hilang di terpa zaman. Saya dapat dua, dapat satu juga ya. Nah, ternyata buah lamun ini mirip seperti rambutan. Dan tanaman lamun ini itu sama seperti tanaman di daratan, memiliki akar, buah, dan daun. Tidak sulit untuk mengumpulkan buah ini. Begitu terlihat, cukup ditarik begitu saja. Wih, dapat banyak kita. Jadi memang buah lamun ini tidak ada musimnya. Dia tuh tumbuh di setiap tahun. Cuman paling sering ditemukan saat bulan baru. Sebelum matahari semakin bersembunyi, kami langsung menyiapkan sayur buah samo ini. Rupanya, lidah saya belum beradaptasi dengan cita rasa samo. Rasanya seperti jagung mentah, cuman ada asin-asinnya sedikit. Untuk mengurangi getir, kami mengandalkan bumbu kuning kaya rempah. Sayur buah samo telah matang dan siap dinikmati dengan sepiring nasi hangat. Saya senang sekali setiap ke daerah bisa mencoba makanan-makanan baru dengan bahan dan bumbu yang khas tempat. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Tidak!